Oke, halo semuanya. Pernah nggak sih kamu lagi jalan-jalan di pantai, pas lagi sinar matahari lagi terik-teriknya? Pasir pantainya terasa panas banget, sampai bikin kaki kamu mau melepuh. Tapi anehnya, pas kamu mau nyoba lari ke air laut, airnya malah terasa sejuk. Padahal, kan mereka sama-sama disinari matahari yang sama teriknya. Kok panasnya bisa beda ya? Untuk menjawab itu semua, silahkan simak video pelajaran ini dengan tenang. Kali ini, kita akan membahas materi yang ada di bab 3 pelajaran IPA yang ada di kelas 7, yaitu suhu, kalor, dan pemuaian. Suhu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu apa sih itu suhu? Gampang ya, suhu adalah derajat atau tingkat panas dan dinginnya suatu benda. Biasanya kalau kita atau teman kita lagi demam, pasti langsung pegang dahi ya kan? Tapi teman-teman, apakah tangan kita bisa mengukur suhu dengan akurat? Jawabannya tidak ya. Tangan kita cuma bisa merasakan panas atau dingin secara subjektif, bukan angka pastinya. Makanya, kita butuh alat untuk mengukur suhu tersebut. Di video sebelumnya, di video yang ini, kita sudah mengetahui bahwa alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Di dunia sains, kita mengenal 4 skala suhu utama, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, yang diakui sebagai satuan internasional itu Kelvin. Ingat ya, Kelvin, bukan Celsius. Yang membedakan keempat skala suhu tersebut adalah nilai angka pada titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala termometernya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kita bisa lihat kalau termometer Celsius memiliki titik tetap atas yang berbeda dengan titik tetap atas Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Celsius memiliki angka 100, Fahrenheit 212, Reaumur 80, dan Kelvin 373. Kemudian, keempat skala tersebut juga memiliki titik tetap bawah yang berbeda. Celsius memiliki angka 0 sebagai titik tetap bawahnya, kemudian Fahrenheit memiliki angka 32, Reaumur 0, dan Kelvin 273. Nah, teman-teman, kita juga bisa mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit dan skala lainnya menggunakan rumus yang ada di tabel konversi berikut ini. Sebagai contoh, kita simak pembahasan soal berikut ini. Diketahui suhu badan Andi adalah 37 derajat Celcius. Berapakah suhu Andi pada skala Kelvin? Nah, dari tabel di atas, kita bisa mengetahui rumus untuk mengkonversi suhu dari skala Celsius ke skala Kelvin adalah dengan menjumlahkan suhu Celsius tersebut dengan 273. Di soal, kita sudah mengetahui nilai Celsiusnya adalah 37. Untuk diubah ke Kelvin, kita bisa langsung menjumlahkannya saja. 37 ditambah 273 sama dengan 310 Kelvin. Sekarang, coba kamu kerjakan latihan soal berikut ini. Kalor. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Apakah suhu dan kalor itu sama? Jawabannya itu tidak sama ya. Walaupun saling berkaitan, tapi kedua hal tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Nggak ketukar nih. Ingat ini baik-baik. Suhu adalah angka yang menunjukkan tingkat panas suatu benda. Seperti saat kamu melihat termometer yang menunjukkan nilai angka 30 derajat Celcius atau 100 derajat Celcius. Suhu itu diam, dia hanya menempel sebagai status dari benda tersebut. Sedangkan kalor adalah energi panas yang berpindah atau mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Sebagai contoh, coba ingat saat kamu memegang gelas teh panas. Lama-lama, telapak tangan kamu ikutan panas kan? Nah, energi panas yang mengalir dari gelas ke tangan kamu, itulah yang disebut kalor. Jadi udah jelas ya, suhu itu angkanya. Kalor itu adalah energi panas yang lagi merambat.
Kenapa benda yang berbeda nilai suhunya bisa beda saat dikasih yang sama? Sekarang, bayangkan kamu sedang memanaskan air menggunakan panci logam di atas kompor. Api yang berasal dari kompor tersebut memberikan kalor yang sama besarnya ke panci dan air. Tapi coba perhatikan, panci logamnya akan menjadi sangat panas dalam hitungan detik, sedangkan air di dalamnya masih dingin atau baru hangat sedikit. Kenapa bisa berbeda? Jawabannya ada pada sifat fisika yang disebut kalor jenis. Secara definisi, kalor jenis adalah banyaknya energi kalor yang dibutuhkan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Intinya, kalor jenis itu merupakan seberapa mudah atau sulitnya suhu suatu benda untuk naik. Semakin kecil angkanya, semakin cepat benda itu panas. Logam memiliki nilai kalor jenis yang sangat kecil. Artinya, logam hanya butuh sedikit energi untuk menaikkan suhunya. Itulah mengapa panci cepat sekali panas. Sebaliknya, air memiliki nilai kalor jenis yang sangat besar. Air membutuhkan energi yang jauh lebih banyak untuk menaikkan suhunya. Makanya, air butuh waktu yang lebih lama untuk mendidih dibandingkan panci logamnya. Nah, kamu bisa melihat tabel berikut ini untuk mengetahui besaran kalor jenis dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Bagaimana menghitung besar kalor? Setelah kamu memahami konsep yang sudah dijelaskan tadi, sekarang kita masuk ke dalam rumus menghitung besar kalor. Rumus besar kalor itu adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Atau supaya lebih mudah untuk dihafal, kamu bisa mengingat satu kata ini, yaitu macat. Macat itu M dikali C dikali delta T ya. Ini supaya kamu lebih mudah aja untuk mengingat rumus besar kalor ini. Oke, yuk kita bedah satu-satu. Q adalah kalor. Ini adalah total energi panas yang mau kita cari. Satuannya joule. Kalau M itu adalah massa. Ini massa benda dalam satuan kilogram. Kemudian C itu adalah kalor jenis. Ini adalah sifat bawaan benda yang baru aja kita bahas. Satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian ada delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu. Ini adalah selisih antara suhu akhir dikurangi suhu awal. Semakin besar perubahan suhu yang diinginkan, semakin besar kalor yang dibutuhkan. Jadi, untuk menghitung total energi kalor, kamu cukup mengalihkan massa bendanya, kalor jenisnya, dan perubahan suhunya. Selesai. Kamu sudah berhasil menguasai konsep dasar kalor. Sekarang, coba kamu kerjakan latihan soal berikut ini. Perpindahan kalor. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara kalor itu berpindah. Kalor memiliki 3 cara untuk berpindah tempat. Yang pertama ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel zatnya. Biasanya konduksi terjadi pada benda padat, terutama logam. Saat ujung sendok logam dimasukkan ke dalam air panas, bagian gagang sendok lama-kelamaan ikut panas. Kalor ya berpindah dari air panas ke ujung sendok, lalu merambat sampai ke gagang sendok. Tetapi partikel logamnya tidak ikut berpindah tempat. Mereka hanya bergetar dan meneruskan energi panas ke partikel di sebelahnya. Kemudian ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara yang disertai perpindahan partikel zatnya. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Contoh paling mudah adalah saat memasak air. Ketika air dipanaskan, air di bagian bawah panci menerima kalor terlebih dahulu. Air yang sudah panas menjadi lebih ringan, lalu bergerak naik ke atas. Sementara air yang lebih dingin turun ke bawah. Pergerakan ini terus berulang, hingga seluruh air menjadi panas. Yang terakhir ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Radiasi ini bisa terjadi di ruang hampa.
Contoh paling besar adalah panas matahari yang sampai ke bumi. Antara matahari dan bumi ada ruang angkasa yang hampir hampa udara, tetapi panas matahari tetap bisa sampai ke bumi. Itu karena kalor berpindah melalui radiasi. Pemuaian. Apa sih pemuaian itu? Singkatnya, pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda, bisa panjangnya, luasnya, atau volumenya, karena benda tersebut menerima panas atau kalor. Untuk memperjelas pemahamannya, sekarang bayangin gini aja deh. Sekarang kamu lagi ada di dalam kelas yang sempit dan panas banget. Pasti nih, kamu dan teman kamu bawaannya pengen kipas-kipasan dan jaga jarak kan? Nah, partikel di dalam benda juga sama kayak gitu. Ketika suhu naik, partikel benda juga akan bergetar makin cepat dan membutuhkan ruang gerak yang lebih luas. Akhirnya, mereka saling menjauh dan benda tersebut jadi membesar alias memuai. Sebaliknya, kalau suhunya turun, mereka akan merapat lagi. Ini yang kita sebut sebagai penyusutan. Terus, benda apa aja sih yang bisa memuai? Jawabannya, itu semua zat bisa ya teman-teman. Baik itu zat padat, zat cair, maupun zat gas. Semuanya akan memuai kalau dipanaskan. Tapi nih, cara dan seberapa besar mereka memuai itu beda-beda ya. Yuk kita bahas satu-satu mulai dari zat padat. Ini biasanya terjadi pada zat padat yang bentuknya panjang seperti kabel listrik atau rel kereta api. Pernah nggak kamu perhatiin sambungan rel kereta api yang sengaja dikasih celah? Itu bukan karena tukangnya salah ukur ya, itu disengaja. Karena besi rel akan bertambah panjang saat terkena panas matahari terik di siang hari. Selain panjang, zat padat yang membentuknya berupa lembaran tipis juga bisa mengalami pemuaian luas. Artinya, panjang dan lebarnya bertambah secara bersamaan. Contoh yang paling gampang itu ada di jendela rumah kamu. Coba deh kamu cek, kaca jendela itu dipasang agak longgar dari bingkainya. Sama kayak rel kereta, kaca akan memuai atau bertambah luas pada saat siang hari. Pemuaian zat cair. Sekarang kita masuk ke pemuaian zat cair. Nah, zat cair ini unik. Dia nggak punya muai, panjang atau luas, tapi dia langsung mengalami pemuaian volume atau ruang. Dan ingat ya, zat cair memuai lebih cepat dan lebih besar daripada zat padat. Konsep pemuaian zat cair ini juga yang dipakai dalam termometer. Cairan pengisi termometer seperti alkohol atau raksa akan naik memuai saat terkena suhu tubuh kita yang panas. Terakhir, yang paling juara dalam urusan memuai adalah pemuaian zat gas. Kenapa juara? Karena jarak antara partikel gas dari awal sudah sangat renggang. Jadi, kalau kena panas dikit aja, seluruh partikel gas langsung heboh dan memuai sangat besar. Contoh penerapan pemuaian gas bisa kamu lihat pada balon udara. Oke teman-teman, semoga penjelasan pada video ini bikin kamu makin paham sama materinya. Jangan lupa kasih like di video ini, share ke teman-teman kamu, dan berikan kritik dan saran di kolom komentar. Cukup sampai sini videonya, dan sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.